Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua kan? Yang belum, silahkan sarapan ya, sambil menyimak grup WA-nya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat dan juga barokah untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin. Amin. Seperti yang kakak bilang minggu kemarin, hari ini kakak akan menjelaskan mengenai bab tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Baiklah, kita langsung mulai saja ya. Apa sih yang kalian tahu mengenai bertanggung jawab menjaga amanah? Ada yang tahu? Bertanggung jawab menjaga amanah adalah apabila seseorang diberikan amanah, maka orang tersebut harus menjaganya dengan baik. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melaksanakan amanah yang dipikulnya. Lalu, apa sih tanggung jawab itu? Pastinya kalian sudah tahu ya. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang mempunyai kewajiban menanggung segala sesuatu yang telah diterimanya. Jadi mereka mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka. Lalu, apa sih amanah itu? Amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang yang diberi kepercayaan oleh orang lain yang menitipkan amanah tersebut. Jadi, kita dititipkan amanah oleh orang lain, maka kita harus menjaga amanah itu. Itu yang disebut kita menjaga amanah dari seseorang itu. Lalu ada dua pendapat mengenai amanah. Yang pertama dari Ahmad Mustafa Al-Marawi. Menurut beliau, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang bisa diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya, dan juga tidak mengurangi hak orang lain. Jadi, amanah adalah kita harus menyampaikan hak amanah yang diberikan kepada kita untuk orang lain, dan kita tidak boleh melebihi maupun mengurangi sesuatu tersebut. Contoh dari kita bertanggung jawab menjaga amanah adalah dengan kita mengerjakan tugas tepat waktu. Hayo, siapa yang sering mengerjakan tugas telat-telat, mengumpulkan tugas telat-telat? Siapa, hayo? Nah, itu termasuk tindakan yang tidak menjaga amanah. Karena kita sudah diberikan amanah untuk mengerjakan tugas oleh guru kita, namun kita tidak menjaga amanah itu dengan baik karena kita mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu. Jadi, mulai sekarang untuk melatih diri kita bertanggung jawab menjaga amanah, kita mulai dari hal yang terkecil ya.
Contohnya, kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerti? Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai bertanggung jawab menjaga amanah. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Bisa dibaca sendiri ya dalam buku kalian masing-masing. Kandungan Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yaitu Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Bagaimana sih cara kita menjaga diri dari neraka? Caranya adalah kita harus taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Serta kita harus mengajak keluarga kita supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sehingga kita beserta keluarga kita dapat selamat dari panasnya api neraka. Jadi, kaitan Quran Surah At-Tahrim dengan bab bertanggung jawab dalam menjaga amanah, yaitu kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita dengan sebaik-baiknya, karena menjaga amanah itu termasuk ibadah dan itu juga termasuk bentuk taat kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Selanjutnya terdapat Quran Surah Toha ayat 132, yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan sabar. Apa sih maksudnya menyeru itu? Yaitu kita harus memberitahu kepada keluarga kita bahwa dengan melaksanakan sholat dan diikuti dengan kesabaran dalam melaksanakannya, kita akan selamat dari siksa api neraka. Maka dari itu, sholat merupakan ibadah yang penting untuk dilaksanakan dan juga termasuk kewajiban umat Islam agar kita terhindar dari panasnya api neraka dan juga laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kaitannya Quran Surah Toha dengan bab menjaga amanah adalah kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, maka kita harus melaksanakannya, dan itu termasuk wujud atau bentuk dari kita sudah bertanggung jawab menjaga amanah tersebut dari Allah. Karena di akhirat nanti kita pasti akan mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah kita lakukan di dunia ini, termasuk amanah tersebut. Lalu Quran surah selanjutnya ada Al-An'am ayat 70, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan bahan senda gurau dengan memperolok-olokkan agama tersebut. Kenapa kita disuruh memutuskan dan meninggalkan hubungan dengan orang-orang tersebut? Karena mereka mengerjakan perintah agama dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu atas dasar karena mereka ingin main-main dan tidak bersungguh-sungguh. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menghindari atau meninggalkan orang-orang yang berlaku seperti itu. Untuk ayat selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa
An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Perintah dari Allah ini merupakan perintah ibadah, tetapi bukan hanya ibadah ritual saja, yaitu ibadah mahdhah, tetapi juga mencangkup ibadah ghairu mahdhah. Apa sih ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang cara, kadar, dan juga waktunya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu semua pekerjaan baik yang dikerjakan dalam rangka hanya untuk memperoleh ridho dari Allah. Jadi, kita diperintahkan untuk tidak hanya melakukan ibadah mahdhah saja, tetapi kita juga harus melakukan ibadah ghairu mahdhah. Apa sih contohnya ibadah ghairu mahdhah? Yaitu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan juga tetangga. Maka dari itu, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, entah itu tetangga maupun orang lain yang jauh ataupun dekat dengan kita. Dan kita tidak boleh menyombongkan atau membanggakan diri. Selanjutnya, Quran Surah Hud ayat 117 sampai dengan 119. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 117 adalah Allah tidak akan membinasakan suatu negeri apabila di dalamnya masih terdapat penduduk yang berbuat kebaikan dan tidak zalim. Sudah banyak ya cerita dari zaman Nabi yang Allah menenggelamkan negeri tersebut karena penduduknya zalim, seperti zaman Fir'aun. Lalu kandungan Quran Surah Hud ayat 118 adalah Allah dapat menghendaki semua umat menjadi satu agama, tetapi mereka diberi akal dan pikiran sehingga mereka dapat berpikir tentang ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dan mereka dapat memutuskan sendiri tanpa adanya paksaan tentang agama yang akan mereka anut. Dan sekalipun pada awalnya manusia adalah umat yang satu dan tidak ada perselisihan di antara mereka, tetapi seiring berjalannya waktu dan setelah berkembang biak, maka timbullah keinginan yang berbeda, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Jadi, sebenarnya Allah itu bisa berkehendak sesuai keinginannya. Apabila Allah ingin menjadikan semua umat di dunia ini menjadi satu agama, tetapi manusia diberi akal dan juga pikiran, sehingga mereka berusaha berbuat dan berikhtiar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan dijadikan berbeda-beda antara mereka semua tentang kemampuan dan juga pengetahuannya. Jadi mereka bisa memilih agama apa yang akan mereka anut sesuai dengan keinginannya. Lalu kandungan pada Quran Surah Hud ayat 119 adalah perselisihan tidak hanya terjadi antar umat beragama saja, tetapi juga dari sesama pemeluk agama yang sama juga terjadi perselisihan, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir ayat ini Allah juga menegaskan bahwa telah menjadi ketentuannya akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin. Siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka jahanam sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mereka yang berbuat jahat di muka bumi ini.
termasuk orang-orang yang tidak menjaga amanah dengan baik. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus membiasakan diri sejak sekarang dan juga memulainya dari hal-hal terkecil, bahwa kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita dengan sebaik mungkin. Pada bab tentang bertanggung jawab menjaga amanah ini, tidak hanya Al-Quran saja yang dibahas, tetapi juga ada hadis yang mengenai bertanggung jawab menjaga amanah. Terdapat 3 hadis dari Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan juga Imam Bukhari dan Muslim. Bisa dilihat di bukunya masing-masing ya adik-adik. Yang pertama, hadis dari Imam Bukhari menjelaskan bahwa setiap manusia diberi tugas untuk memimpin dan menjaga, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Tugas adalah amanah, dan hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi, Imam Bukhari sudah menjelaskan pada hadis ini bahwa setiap manusia itu diberi tanggung jawab sebagai pemimpin. Pasti tanggung jawab itu yaitu diberi tugas, dan tugas adalah amanah. Dan amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang kedua, ada hadis dari Imam Abu Dawud, yaitu hadis ini menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan sholat. Kenapa sholat itu penting? Karena itu merupakan perintah dari Allah kepada kita, agar kita bisa selalu dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, sekaligus hadis terakhir, ada hadis dari Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan tentang persaudaraan dan kasih sayang. Itu tadi ya penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis mengenai bertanggung jawab menjaga amanah. Selanjutnya, apa saja sih perilaku orang yang bertanggung jawab menjaga amanah? Dalam Quran Surah At-Tahrim, bertanggung jawab menjaga amanah dapat tercermin melalui apabila kita selalu taat dan patuh melaksanakan perintah dari Allah dan meninggalkan larangannya. Dan tidak hanya kita sendiri, kita juga harus mengajarkan kepada keluarga kita agar senantiasa patuh melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, agar kita dan keluarga kita semua dapat selamat dari api neraka. Jadi di saat kita taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, maka dimulai dulu dari diri kita sendiri ya, baru menyuruh orang lain. Selanjutnya, sikap yang tercermin orang-orang yang bertanggung jawab menjaga amanah dalam Quran Surah Toha, yaitu kita mendidik keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan sholat dan juga bersabar dalam melakukannya. Maka itu wujud dari bertanggung jawab menjaga amanah dari Allah. Selanjutnya, sikap yang tercermin dalam Quran Surah Al-An'am, yaitu kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, dan kita selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat. Quran surah selanjutnya yaitu An-Nisa. Sikap yang tercermin dalam surah ini yaitu kita harus melaksanakan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Bagaimana sih sikap itu? Kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat,
berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, dan juga teman kita. Dan kita harus menjauhkan diri dari sifat sombong. Dan yang terakhir, Quran Surah Hud. Bagaimana sikap bertanggung jawab menjaga amanah? Dalam kandungan Quran Surah Hud, yaitu kita menghindarkan diri dari perbuatan zalim yang menyebabkan kemurkaan Allah, dan kita harus selalu mengoptimalkan atau memaksimalkan akal dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan.